Halo semuanya, kali ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya mendasar banget tapi seringkali detailnya kita lupakan. Apa sih sebetulnya artinya jadi anggota gereja? Ternyata ini bukan cuma soal status loh, ini lebih ke sebuah perjalanan. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Coba deh, pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa makna jadi anggota komunitas iman? Apa yang benar-benar berubah? Terus, apa yang diharapkan dari kita? Pertanyaan penting kan? Nah, ini yang menarik. Sumber yang kita bahas ini ngasih perspektif yang beda banget. Keanggotaan itu digambarkan bukan sebagai, katakanlah, daftar aturan yang kaku. Sama sekali bukan. Tapi sebagai sebuah ziarah. Sebuah perjalanan pribadi. Wah, ini langsung mengubah cara kita melihatnya ya kan? Dari yang tadinya cuma kewajiban, jadi sebuah cerita yang kita lakoni sendiri. Yuk kita mulai dari awal banget perjalanannya. Bagian pertama ini bukan soal apa yang harus kita lakukan, tapi justru gimana semuanya bermula. Dan jawabannya adalah sebuah panggilan. Nah, disinilah titik krusialnya. Fondasinya itu bukan paksaan, bukan keharusan, tapi murni sebuah tindakan cinta. Kita bisa jadi bagian dari komunitas ini ya karena kita dipanggil oleh cinta kasih Tuhan. Ini titik awal yang penting banget untuk kita pegang. Panggilan ini juga bukan sesuatu yang abstrak, yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu aja. Justru seringkali panggilan itu datang lewat orang-orang terdekat kita, lewat orang tua yang pertama kali ngajarin kita soal iman, lewat dukungan keluarga, obrolan-obrolan mendalam sama sahabat, atau bahkan kita terinspirasi lihat kesaksian hidup orang lain. Sangat nyata kan? Oke, setelah panggilan itu datang dan kita menyambutnya, ada satu momen kunci. Sebuah momen yang jadi semacam pintu gerbang. Disinilah perjalanan kita sebagai anggota resmi benar-benar dimulai. Dan gerbang itu adalah pembaptisan. Ini penting ya, ini bukan cuma sekedar ritual. Anggaplah ini momen pengesahan, momen di mana kita secara formal, secara resmi, diakui sebagai anggota gereja. Ini penanda dimulainya babak yang benar-benar baru dalam perjalanan hidup kita. Jadi, kalau disederhanakan, prosesnya itu ada dua langkah transformasi. Pertama, ada panggilan yang kita jawab. Kedua, momen di mana keanggotaan kita dimulai secara resmi. Jelas banget kan transisinya? Dari yang tadinya dipanggil, jadi bagian dari. Oke, terus setelah kita resmi jadi anggota, apa selanjutnya? Nah, status baru ini tentu ada konsekuensinya dong. Ini bukan cuma label aja, tapi ada kerangka baru yang terbentuk dalam hidup kita. Sesuatu yang transformatif. Biar gampang, bayangin aja kayak gini. Setelah kita lewat gerbang pembaptisan tadi, kita tuh nggak dilepas gitu aja buat jalan sendirian tanpa arah. Nggak, justru kita dikasih semacam peta atau panduan buat menjalani babak baru ini. Dan peta ini punya dua sisi yang nggak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, di satu sisi ada hak. Ini adalah hal-hal istimewa yang kita terima, dukungan, bimbingan, sakramen. Tapi di sisi lain ada kewajiban. Ini adalah tanggung jawab kita untuk ikut aktif, untuk menghidupi iman kita. Dua-duanya ini jalan bareng sebagai konsekuensi alami dari status kita sebagai anggota. Nah, pertanyaannya sekarang jadi lebih praktis kan? Oke, kita tahu ada hak dan kewajiban. Terus gimana cara kita ngejalaninnya sehari-hari? Gak cukup cuma tahu doang kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Gimana kita bisa secara aktif menghidupi peran baru kita ini. Ini dia nih, langkah-langkah praktisnya. 1. Kita perlu paham dulu dasarnya, yaitu ajaran gereja dan kitab suci. 2. Kita harus punya sikap menghargai hak-hak yang kita dapat, jangan dianggap sepele. Dan yang ketiga, ya jelas, kita harus aktif memenuhi kewajiban kita sebagai anggota. Dan perlu diingat lagi ya, ini semua tuh bukan soal daftar aturan yang harus diikuti secara buta. Bukan itu tujuannya. Anggaplah ini panduan supaya kita bisa terlibat lebih dalam, supaya perjalanan iman kita jadi jauh lebih bermakna. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah kita ngobrolin semua kerangka ini, kira-kira apa langkah nyata selanjutnya yang bakal kamu ambil dalam perjalanan imanmu? Semoga obrolan kita kali ini bisa jadi pemicu refleksi yang lebih dalam ya. Terima kasih sudah menyimak. Pernah nggak sih kita mikir, apa ya sebetulnya yang diharapkan dari kita sebagai anggota gereja? Maksudnya bukan cuma soal aturan ini itu, tapi intinya tuh apa sih? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas soal kewajiban-kewajiban mendasar ini yang jujur aja sering banget disalahpahami. Yuk kita mulai? Nah, pertanyaannya, apa sih sebetulnya kewajiban kita itu? Kalau yang ada di kepala kita cuma daftar boleh dan nggak boleh, siap-siap kaget deh. Karena jawabannya,
wah ternyata jauh lebih dalam dan punya makna yang lebih besar dari sekedar peraturan. Oke, sebelum kita ngomongin apa aja kewajibannya, penting banget buat kita ngerti kenapanya dulu. Kita mulai dari dasarnya ya, karena ini semua itu bukan soal paksaan loh, tapi lebih ke sebuah respons. Respons yang kita berikan dengan sadar. Nah, ini dia nih intinya. Semua kewajiban itu bukan beban yang dipaksa-paksain ke kita. Sama sekali bukan. Itu tuh respons kita. Jawaban kita atas panggilan Tuhan yang udah menyelamatkan kita. Jadi, ini bukan soal nurut aja tanpa mikir, tapi ini adalah tindakan yang lahir dari iman dan rasa syukur. Wah, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, semuanya jadi beda kan? Oke, kenapanya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke apanya. Prinsip-prinsip intinya apa aja sih yang jadi panduan buat kita? Yuk, kita bedah satu-satu. Dan inilah jawabannya. Jauh sebelum ada aturan-aturan spesifik, ada satu hukum yang ada di atas segalanya. Yup, hukum kasih. Anggap aja ini kompas utama kita, yang seharusnya jadi penunjuk arah buat setiap tindakan kita. Inilah fondasi dari semua kewajiban lainnya. Terus gimana caranya hukum kasih yang kedengerannya agung banget ini kita wujudkan sehari-hari? Nah, disinilah 5 perintah gereja berperan. Pertama, merayakan hari raya. Kedua, ikut misa di hari Minggu dan hari wajib. Ketiga, puasa dan pantang di hari yang ditentukan. Keempat, mengaku dosa minimal setahun sekali. Dan kelima, menerima ekaristi pas masa Paskah. Ini bukan cuma daftar checklist ya. Anggap aja ini 5 pilar praktis yang bantu kita untuk benar-benar menghidupi hukum kasih itu. Oke, prinsip dasarnya udah, perintahnya juga udah. Sekarang, gimana cara kita menghidupi iman ini setiap hari? Prakteknya gimana sih? Yang pertama, tentu saja adalah hidup dalam doa. Dan ini bukan soal hafal doa panjang-panjang loh, tapi soal membangun percakapan yang tulus dari hati sama Tuhan. Lewat doa inilah kita bisa menumbuhkan rasa syukur, mau itu pas lagi seneng-senengnya atau pas lagi ngerasa berat banget. Selanjutnya, ada yang namanya hidup sakramental. Maksudnya apa? Ini berarti kita benar-benar mencoba mengalami setiap sakramen sebagai tanda nyata kasih Tuhan yang menyelamatkan. Jadi bukan cuma ritual. Nah, yang penting diingat nih, seberapa besar buah yang kita dapat dari sakramen itu, ya tergantung banget sama seberapa terbuka hati kita untuk menerimanya. Lalu yang ketiga, hidup moral. Gampangnya gini, ini soal menyelaraskan apa yang kita perbuat dengan apa yang kita imani. Intinya, konsisten. Apa yang kita yakini, ya itu juga yang kita lakukan. Nggak ada tuh yang namanya iman di gereja, kelakuan di luar beda. Tapi gini, menghidupi iman itu bukan perjalanan sendirian, bukan solo trip. Justru, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu seharusnya mendorong kita untuk keluar, untuk aktif membangun komunitas. Poin kuncinya di sini, iman kita itu baru benar-benar mekar kalau dihidupi bareng-bareng di dalam komunitas. Doa pribadi, devosi pribadi itu penting banget, jangan salah. Tapi itu semua jadi jauh lebih bermakna kalau kita juga terlibat dan melayani di tengah-tengah umat. Terus gimana dong caranya terlibat? Wah, banyak banget jalannya. Kamu bisa jadi lektor, jadi misdinar, ikut paduan suara, atau pelayanan lainnya. Intinya, ini semua adalah cara nyata buat kita pakai talenta kita untuk ikut membangun komunitas iman kita bareng-bareng. Oke, kita udah jalan bareng-bareng nih. Dari mulai kenapa ada kewajiban, terus apa aja prinsipnya, sampai ke gimana cara menjalaninya. Sekarang yuk kita rangkum semuanya dalam sebuah refleksi singkat. Jadi, intinya begini. Coba deh jangan lagi lihat semua ini sebagai peraturan yang mengekang. Bukan, anggaplah ini sebagai semacam jalan setapak. Sebuah kerangka yang justru ngebantu kita buat tumbuh, buat punya hubungan yang lebih dalam, dan iman yang lebih hidup sama Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam perjalanan imanmu sendiri, gimana caranya kamu bisa mengubah semua kewajiban ini bukan lagi sebagai tugas, tapi benar-benar jadi jalan yang otentik, jalan yang membawamu menuju iman yang sungguh-sungguh hidup. Coba deh direnungkan. Pernah kepikiran gak sih, sebagai bagian dari gereja, sebenarnya apa aja hak-hak kita? Kita kan sering banget ya fokus sama kewajiban, tapi kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang fundamental dan jujur aja memberdayakan, yaitu hak-hak setiap anggota gereja, langsung dari sumber resminya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebagai anggota gereja, apa aja sih hak Anda? Mungkin yang langsung terlintas di kepala kita itu sebatas hak buat ikut misa ya kan? Tapi ternyata
cakupannya itu jauh lebih luas dari itu. Mulai dari hak buat berpendapat, sampai hak buat ikut aktif dalam misi gereja. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar pembahasannya runut, kita akan mulai dari definisinya dulu. Apa sih itu hak anggota gereja? Terus, kita masuk ke 3 area penting. Hak dalam ibadat, hak dalam pewartaan, dan hak soal kebebasan. Terakhir, dan ini yang paling penting, kita akan jawab, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Sip, mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Apa itu hak anggota gereja? Sebelum kita lihat daftarnya satu persatu, kita perlu samain frekuensi dulu nih. Soalnya konsep hak di dalam gereja itu punya makna yang sedikit berbeda dari hak yang biasa kita dengar dalam konteks hukum negara. Yuk kita bangun dulu fondasinya. Secara umum ya, hak itu adalah sebuah kewenangan. Kewenangan kita buat mendapatkan atau bahkan menuntut sesuatu yang memang semestinya jadi milik kita. Ini definisi dasarnya. Tapi seperti yang bakal kita lihat, dalam konteks iman, ada lapisan makna yang lebih dalam lagi. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Hak kita sebagai anggota gereja itu bukan sesuatu yang kita perjuangan atau kita menangkan, tapi ini adalah anugerah, sebuah hadiah yang kita terima lewat sakramen baptis. Tujuannya pun spesial, bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat kebaikan bersama, buat komunitas. Ini benar-benar ngubah cara kita memandang hak kan? Dan penting banget buat dicatat, semua yang kita bahas ini bukan sekedar ide atau opini loh. Semua hak ini tuh tertulis secara resmi, hitam di atas putih, di dalam kitab hukum kanonik. Jadi ini adalah landasan hukum resmi gereja, dasarnya sangat kokoh dan sah. Oke, fondasi beres. Sekarang kita masuk ke area yang pertama dan mungkin yang paling kita kenal. Hak dalam ibadat dan sakramen. Ini adalah jantung dari kehidupan rohani kita sehari-hari. Jadi, ada 3 pilar utama di sini. Pertama, Anda itu berhak mendapatkan pelayanan rohani dari para gembala. Ini bukan bonus atau kebaikan hati, tapi memang hak Anda. Kedua, Anda berhak menerima sakramen-sakramen yang jadi sumber kekuatan kita. Dan ketiga, Anda juga berhak loh untuk beribadah sesuai dengan ritus yang sudah ditetapkan gereja. Ini jaminan buat kita semua. Kalau tadi kita bicara soal menerima, sekarang kita geser nih. Kita beralih ke peran aktif kita. Area kedua adalah hak dalam misi pewartaan. Ini soal gimana kita nggak cuma jadi penonton dalam gereja, tapi juga jadi pemain. Jadi, Anda itu punya hak untuk ikut serta mewartakan Injil. Lewat apa? Bisa lewat cara hidup, lewat keterlibatan sosial, macem-macem. Ini bukan cuma tugasnya Romo itu suster ya. Dan supaya kita makin siap, gereja juga menjamin hak kita untuk dapat pendidikan Katolik yang baik. Jadi kita dibekali juga. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Hak untuk mewartakan ini tuh kayak 2 sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi ini adalah hak yang diberikan ke kita, tapi di sisi lain ini juga sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab yang dipercayakan. Keren ya, ada keseimbangan yang indah di sini. Oke, area hak yang ketiga, dan ini nggak kalah pentingnya, adalah soal kebebasan dan berpendapat. Ini menegaskan kalau jadi anggota gereja itu bukan berarti kita kehilangan individualitas kita. Justru, keunikan dan kehendak bebas kita itu dihargai. Apa aja contohnya? Pertama, hak untuk berserikat. Mau bikin kelompok doa, komunitas, atau organisasi Katolik? Silakan. Kedua, hak untuk mengemukakan pendapat. Tentu secara sopan dan konstruktif ya, demi kebaikan gereja. Dan yang terakhir, ini sangat personal, hak untuk bebas memilih status hidup. Mau menikah, jadi imam, biarawan-biarawati, atau jalan hidup lainnya tanpa ada paksaan. Oke, kita udah bahas macam-macam hak. Mungkin sekarang Anda bertanya, terus kenapa ini penting? Apa gunanya saya tahu semua ini? Nah, di bagian terakhir ini kita akan jawab pertanyaan itu. Karena tahu hak-hak ini adalah kunci yang bisa mengubah kita dari anggota yang pasif menjadi anggota yang berpartisipasi aktif. Jadi, ini adalah panggilannya buat kita semua. Pertama, jangan ragu untuk menerima pelayanan rohani yang memang jadi hak Anda. Kedua, ambil bagian dalam misi gereja. Jangan cuma jadi penonton. Dan ketiga, gunakan kebebasan Anda untuk bersuara, untuk berkarya, tentunya dengan bertanggung jawab. Ini 3 langkah praktisnya. Dan akhirnya, kita kembali lagi ke prinsip awalnya. Hak-hak ini pada akhirnya bukan soal saya dapat apa, tapi ini adalah sebuah sarana untuk kita bertumbuh secara pribadi dan di saat yang bersamaan jadi berkat juga buat orang lain, buat komunitas kita. Selalu ada keseimbangan antara diri sendiri dan sesama. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sejenak.
Setelah tahu semua ini, kira-kira apa satu langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk berpartisipasi lebih penuh di komunitas Anda? Bagaimana pengetahuan ini bisa jadi tindakan nyata? Jawabannya ada di tangan Anda. Pernah kepikiran nggak, dalam iman Katolik kita, mana sih yang sebetulnya lebih penting, hak yang kita miliki atau justru kewajiban yang harus kita penuhi? Nah, hari ini kita bakal bedah gimana dua bacaan kitab suci yang kelihatannya beda ternyata ngasih kita satu jawaban yang wow, cukup mengejutkan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Kalau kita gabung ke sebuah komunitas, gereja misalnya, apa sih yang pertama kita cari? Hak-hak istimewa? Pengen dihormati? Pengen dapat posisi? Atau justru kita cari kesempatan buat melayani? Nah, jawaban kita atas pertanyaan ini jadi inti dari seluruh obrolan kita hari ini. Inilah ketegangan antara mendapatkan dan memberikan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari pertanyaan dasar tadi, terus kita gali dua pelajaran penting dari Injil Markus dan Surat Kolose, lalu kita coba satukan keduanya, dan yang paling penting, kita lihat gimana cara menerapkannya di kehidupan nyata. Yuk, masuk ke bagian pertama, hak istimewa atau pelayanan. Kita semua sebagai manusia wajar kok punya dorongan alami buat cari status, cari posisi, cari kehormatan. Mari kita akui aja, itu titik awal kita semua. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, pelajaran dari Markus 10. Di sini nih, kita bakal lihat gimana Yesus benar-benar menjungkir balikan pemahaman kita soal hak. Dari yang tadinya soal kemuliaan, jadi panggilan buat melayani dan bahkan menderita. Coba deh, bayangin adegannya. Yakobus dan Yohanes, ini kan murid-murid kesayangan Yesus ya, mereka datang dengan satu permintaan yang, wah, berani banget. Mereka kayak mau booking kursi paling terhormat di sebelah Yesus nanti. Jelas banget kan, di kepala mereka, hak itu ya soal kuasa dan kemuliaan. Dan disinilah kontrasnya tajam banget. Mereka minta tahta, tapi Yesus malah nawarin cawan penderitaan. Perhatiin deh, dia nggak nanya, emangnya kamu layak, tapi dia nanya, kamu sanggup nggak? Ini pergeseran total. Hak bukan lagi soal posisi, tapi soal kesiapan buat berkorban. Nah, inilah inti pelajaran dari Markus. Posisi di kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang kita perebutkan, bukan hasil ambisi pribadi, tapi itu adalah anugerah dari Bapa yang kita terima dengan kerendahan hati. Bukan piala yang bisa kita menangkan sendiri. Oke, tadi kita udah lihat sisi hak. Sekarang kita balik koinnya dan lihat sisi kewajiban di bagian ketiga dari surat Kolose. Kalau tadi Markus ngomongin hak, nah, Kolose ini ngomongin kewajiban dan mengubahnya jadi sebuah bentuk ibadah. Fokusnya geser, bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Surat Kolose ini ngasih kita 3 kunci motivasi yang keren banget. Pertama, lakukan semuanya dengan tulus karena hormat sama Tuhan. Kedua, pindahin fokusmu. Ini bukan buat nyenengin manusia, tapi buat Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ingat kalau upah sejati kita, warisan abadi itu, datangnya dari Kristus. Kalau motivasinya begini, semua kewajiban sekecil apapun rasanya jadi ibadah. Bagian keempat, menyatukan hak dan kewajiban. Nah, ini dia momen pentingnya. Gimana cara kita nyambungin peringatan Markus soal hak dengan panggilan Kolose soal kewajiban? Jawabannya ternyata ada di satu kata, pelayanan. Pelayanan inilah jembatannya. Ini dia pergeseran cara pandang yang luar biasa itu. Hak bukan lagi soal apa yang bisa kita klaim buat diri sendiri, tapi jadi sebuah kesempatan buat melayani orang lain. Dan kewajiban bukan lagi beban yang harus kita pikul, tapi jadi sebuah tindakan penyembahan yang kita persembahkan buat Tuhan. Keren kan? Dan semua ini mengerucut pada satu teladan sempurna, Kristus sendiri. Ayat ini merangkum semuanya. Dia yang punya hak paling tinggi sebagai anak Allah justru memilih buat menjalankan kewajiban terbesar, melayani bukan dilayani. Inilah sintesis yang sempurna antara hak dan kewajiban. Jadi, kalau kita rangkum, begini ceritanya. Injil Markus itu kayak rem yang ngingetin kita, hey, jangan egois ngejar hak. Malah kita diajak buat memikul kewajiban jalan salib. Terus surat Kolose datang mengangkat kewajiban itu jadi pelayanan ilahi yang mulia dan menjanjikan bahwa hak kita yang sejati adalah warisan abadi dari Tuhan. Keduanya saling melengkapi dengan sempurna. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Mari kita tarik semua ini ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih teologi yang keren ini bisa mengubah pola pikir kita sebagai umat Katolik? Oke, kita lihat contoh praktisnya. Misalnya seorang prodiakon. Pola pikir lama, ini hak saya dong melayani di altar. Pola pikir baru,
Ini kewajiban saya untuk mempersiapkan diri secara rohani dan melayani dengan rendah hati. Beda banget kan? Atau kita sebagai umat awam, mungkin dulu kita mikir, saya kan punya hak untuk dilayani pastor. Sekarang kita sadar, saya punya kewajiban untuk ikut aktif membangun paroki dan menghidupi iman. Bahkan gereja sebagai institusi pun sama. Hak umat untuk dibimbing itu harus selalu diimbangi dengan kewajiban untuk melayani kaum miskin. Pergeserannya selalu sama, dari apa hak saya menjadi apa kewajiban pelayanan saya. Nah, sebagai refleksi penutup, yuk kita tanya ke diri kita masing-masing. Di area mana dalam hidup kita, mungkin di paroki, di tempat kerja, atau di rumah, kita masih sering menuntut hak, padahal di situ ada kesempatan emas untuk memenuhi kewajiban melayani. Coba kita renungkan ya. Terima kasih sudah menyimak. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu apa sih artinya jadi remaja Katolik zaman sekarang. Tapi jangan bayangin ini kayak daftar aturan yang kaku ya, anggap aja ini sebuah undangan buat petualangan iman yang seru dan penuh makna. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kalau ngomongin soal iman, sering banget kan kita dengar dua kata ini, hak dan kewajiban. Nah, pertanyaannya, yang mana dulu nih? Apakah kita harus nuntut hak kita dulu, baru mau jalanin kewajiban, atau justru sebaliknya? Ini pertanyaan penting yang bakal kita kupas bareng-bareng. Ternyata jawabannya itu jauh lebih keren dari yang kita kira. Hak dan kewajiban itu bukan sesuatu yang berlawanan. Coba bayangin sekeping koin. Nah, mereka itu dua sisinya, nggak bisa dipisahin. Jadi, ini bukan soal pilih satu dan buang yang lain. Justru, keduanya saling menguatkan. Saat kamu menjalankan kewajiban, hakmu jadi lebih kuat. Dan saat kamu paham hakmu, kamu jadi punya tenaga ekstra buat memenuhi kewajiban. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dalam diri kita sendiri, terus bergerak ke keluarga, lanjut ke komunitas sekolah dan gereja, bahkan sampai ke dunia digital. Dan di akhir ada satu penegasan penting yang bisa jadi bakal mengubah cara pandang kamu. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi, yuk kita geser sedikit cara pandang kita. Menjadi remaja Katolik itu bukan soal daftar panjang ini boleh dan itu nggak boleh. Bukan. Ini lebih ke sebuah panggilan yang sifatnya personal. Sebuah undangan yang aktif buat kamu ikut ambil bagian dalam karya gereja yang luar biasa. Kamu itu bukan sekedar penonton di pinggir lapangan. Kamu adalah pemain utamanya. Oke, sekarang kita mulai dari titik nol, dari dalam diri. Kenapa? Karena semua kekuatan itu berawal dari fondasi yang paling dasar, hubunganmu dengan dirimu sendiri dan tentu saja dengan Tuhan. Inilah sumber kekuatan sejati yang nantinya bakal kita pancarkan keluar. Nah, di level personal ini kita langsung bisa lihat betapa indahnya keseimbangan antara kewajiban dan hak. Kewajibanmu buat terus bertumbuh itu sejalan banget sama hakmu untuk dapat dukungan penuh dalam perjalanan itu. Yuk kita lihat lebih detail. Kewajiban pertamamu itu adalah buat dirimu sendiri. Contohnya, belajar tekun. Ini bukan cuma soal ngejar nilai bagus di rapor loh. Setiap kamu berusaha ngertiin pelajaran, setiap kamu ngasah bakatmu, itu sebenarnya adalah sebuah bentuk ibadah. Kamu menghormati Tuhan dengan mengembangkan talenta yang udah Dia kasih ke kamu. Keren kan? Nah, sebagai imbalannya, kamu punya hak yang mendasar banget. Kamu berhak untuk diberkati. Artinya Tuhan itu mau yang terbaik buat hidupmu. Kamu juga berhak dapat bimbingan rohani dari orang tua, guru atau pastor. Dan yang paling penting, kamu berhak dapat dukungan penuh supaya bisa jadi versi terbaik dari dirimu sesuai dengan talenta unik yang kamu punya. Oke, setelah fondasi di dalam diri kita kuat, saatnya kita pancarkan energi positif itu ke lingkaran terdekat kita. Mana lagi kalau bukan tempat yang kita sebut rumah. Di dalam keluarga, dinamika hak dan kewajiban ini jadi terasa banget. Iman itu nggak lagi cuma teori atau doa pribadi, tapi berubah jadi tindakan nyata, tindakan kasih yang bisa dirasakan langsung setiap hari. Kewajibannya mungkin kedengeran simpel ya, hormat sama orang tua, bantu beres-beres rumah, akur sama kakak atau adik. Tapi jangan salah, tindakan-tindakan sederhana inilah yang sebenarnya membangun sebuah keluarga yang hangat, penuh cinta, dan saling mendukung. Tentu saja, sebagai anggota keluarga, kamu juga punya hak yang sangat berharga. Kamu berhak untuk dicintai tanpa syarat, berhak untuk diajari dan bertumbuh dalam iman, dan juga berhak loh suaramu didengar dan dipertimbangkan dalam keputusan-keputusan keluarga. Dari keluarga, kita perluas lagi lingkaran pengaruh kita ke area yang lebih besar, yaitu sekolah dan gereja. Nah, disinilah panggilanmu untuk menjadi garam dan terang dunia itu diuji dan jadi nyata. Sebagai bagian dari gereja, kamu itu bukan konsumen pasif yang cuma datang, duduk, lalu pulang. Bukan. Kamu itu adalah bagian aktif dari komunitas.
Kewajibanmu untuk berkontribusi itu berjalan seiring dengan hakmu untuk dilayani dan bertumbuh secara rohani. Konkretnya gimana? Ya ikut misa dengan sungguh-sungguh, gabung kegiatan OMK, cari cara buat melayani. Di sekolah, tindakan kecil seperti jujur pas ujian atau nolongin teman yang kesusahan, itu bisa jadi kesaksian iman yang jauh lebih kuat dari kata-kata. Waktu, energi, dan talentamu itu berharga banget. Dan kamu juga berhak banget dapat dukungan penuh dari komunitas gereja. Kamu berhak menerima sakramen, dapat bimbingan rohani. Suaramu, perspektifmu sebagai orang muda, itu penting dan berhak didengarkan. Gereja seharusnya jadi tempat di mana kamu diberi ruang untuk berkembang dan melayani sesuai dengan passionmu. Sekarang, kita masuk ke wilayah baru yang mungkin jadi tempat kita menghabiskan banyak waktu. Dunia digital. Pertanyaannya, gimana sih iman kita bekerja di sini? Menarik banget ya kalau kita pikirin gimana caranya jadi murid Kristus di zaman sekarang, ternyata misinya meluas sampai ke dunia maya. Kehadiranmu online, setiap scroll, like, dan komen, itu juga punya seperangkat tanggung jawab dan haknya sendiri. Nah, inilah misi kamu di abad ke-21. Kamu punya kekuatan luar biasa di ujung jarimu untuk jadi agen kebaikan. Setiap postingan yang membangun, setiap komen yang positif, setiap kamu membagikan hal yang baik, kamu sedang menjalankan misimu. Kamu dipanggil jadi suara kebenaran dan kasih di tengah lautan hoaks dan kebencian. Di sisi lain, kamu juga berhak mendapatkan lingkungan digital yang sehat untuk pertumbuhan imanmu. Kamu berhak mengakses informasi rohani yang benar, yang akurat, dan bisa dipercaya. Kamu juga punya hak atas privasi, bahkan dalam perjalanan spiritualmu di dunia yang serba terkoneksi ini. Oke, setelah kita menjelajahi semua lingkaran kehidupan ini, dari diri sendiri, keluarga, komunitas, sampai dunia digital, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang, wow, kuat banget. Ini bukan lagi soal kamu akan jadi apa nanti, ini tentang siapa kamu sekarang. Jadi, apa intinya? Ada 4 kunci praktisnya. Pertama, lihat hak-hakmu bukan sebagai sesuatu yang kamu tuntut buat diri sendiri, tapi sebagai alat untuk melayani orang lain. Kedua, jalani kewajibanmu bukan sebagai beban, tapi dengan sukacita, sebagai bentuk ibadah pada Tuhan. Ketiga, pakai iman dan akal sehatmu untuk menyeimbangkan keduanya. Dan keempat, selalu ingat, kontribusimu sekecil apapun, itu sangat berarti dan dibutuhkan oleh gereja. Dan ini adalah pesan pamungkasnya. Coba deh, biarkan kalimat ini meresap sejenak. Kamu itu bukan cuma calon anggota gereja di masa depan. Kamu adalah gereja itu sendiri, di sini saat ini juga. Semangatmu, ide-ide segarmu, energimu, itulah yang membawa wajah Kristus yang muda, yang relevan, ke tengah-tengah dunia yang butuh banget hal itu. Pada akhirnya, semua obrolan kita soal hak dan kewajiban ini mengerucut pada satu hal, sebuah panggilan. Panggilan untukmu secara pribadi untuk menjadi cahaya di tengah dunia yang merindukan harapan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang harus aku lakukan, tapi lebih ke bagaimana caramu akan memancarkan cahayamu yang unik mulai hari ini.